ada ya, belum ya, karena memang hal yang baru. Saya baru mau buat pulang dari sini. Ada yang mau buat ya. Oke, memang agak sulit ya karena kepastian hukumnya kayak tidak jelas gitu ya, seperti tidak jelas. Dan setahu saya Bapak Ibu, ada 3 akte yang saya miliki. Saya baru dapat 2. Satunya saya lupa, saya cari filenya gitu ya. Nanti saya cari. Saya ada 2 draft akte. Ya, saya pikir Bapak Ibu juga yang sedang ramai ada juga beredar gitu ya. Betul ya? Ada ya? Sudah dapat ya? Tidak salah panitia juga ada ya. Nah, yang terpenting Bapak Ibu, tadi kita tidak main copy paste tapi tidak tahu konstruksinya dibuatnya itu. Apakah ini ada mau bahas akte? Ada mau bahas akte? Gak apa-apa kalau misalkan waktunya memang cukup ya. Kalau kita mau langsung masuk kita mungkin lebih ke premisnya ya. Iya, silakan. Lebih ke premisnya nanti. Ini kemudian pasal 17 ayat 3 Permenkumham 21 tahun 2021 dalam perubahan status ya, perseroan perorangan menjadi perseroan struktural modal di dalam akte notaris memuat ya, di dalam akte notaris itu memuat yang pertama pernyataan pemegang saham ya, yang memuat perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal atau PT biasa. Yang pertama, pernyataan pemegang saham, kata pasal 17 ini. Yang kedua, perubahan anggaran dasar dari semula pernyataan pendirian, karena memang SK-nya adalah pernyataan pendirian, dan atau pernyataan perubahan perseroan perorangan menjadi anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 pasal 8 ayat 2. Ini maksudnya yang tadinya pernyataan mandiri sekarang diganti ya menjadi anggaran dasar. Bukan kita bilang perubahan anggaran dasar. Ini kurang pas karena PT perorangan tidak ada anggaran dasarnya. Kalau perubahan anggaran dasar dan anggaran dasar diubah, kira-kira begitu. Ini bukan perubahan anggaran dasar, tapi perubahan dari pernyataan pendirian tadi menjadi, maksudnya ya, menjadi anggaran dasar. Lalu yang ketiga, ya, di sini anggaran dasar yang dimaksudkan adalah tempat kedudukan, maksud dan tujuan, jangka waktu dan lain-lainnya berdasarkan pasal 8 ayat 2 dari Permenkumham 21 tahun 2021. Yang ketiga, data perseroan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 4 tahun 2020 Permenkumham 21 tahun 2021. Perubahan data perseroan meliputi, nah ini baru orangnya ya, perubahan susunan pemegang saham dan susunan direktur dan nah inilah mulai konsep pemikirannya berangkatnya dari sini ya. Sebab itu judul akte yang Bapak Ibu lihat, saya yakin Bapak Ibu sudah ada lihat karena hampir semua grup itu ada ya. Ada yang belum dapat. Ini tidak salah, tidak ada di slide saya. Tidak ada di situ ya. Ada di depan. Tidak salah, ada di situ. Sama judulnya ya. Pernyataan keputusan pemegang saham, konsepnya ya. Jadi saya khawatir Bapak Ibu ada copy paste. Kenapa judulnya pernyataan keputusan pemegang saham?
Tadi ini ada di PP 8 tahun 2021 bahwa pernyataan keputusan pemegang saham ini sama dengan LPS, kekuatan hukumnya. Di premisnya Bapak Ibu, saya khawatir tadi ya, Bapak Ibu copy paste, saya ingin bukan menanggapi akta ini, tetapi konsep dari dia berpikirnya ya lebih kepada itu ya. Di mana premisnya, jadi tadi sudah judulnya ya, judulnya pernyataan keputusan pemegang saham. Kenapa saya mau bahas akta ini? Karena 80% peserta itu minta. Betul. Kalau tidak betul saya tidak lagi. Betul ya. Tapi hati-hati ya. Oke. Kenapa judulnya pernyataan keputusan pemegang saham? Memang ada di PP 8 tahun 2021 bahwa pernyataan keputusan pemegang saham ini sama kekuatan hukumnya dengan LPS. Ya. Premisnya di sini. Mohon maaf ya, kita tidak bisa tampilkan. Sebenarnya maksudnya kita mau lebih terbuka membahas secara detail gitu kan, sebagaimana yang sudah beredar terkait akte perubahan gitu ya. Cuman itu kan yang telah beredar bukan dari buatan kita. Kita hanya mengkritisi agar kita sama-sama belajar bahwa sebenarnya seperti ini loh gitu ya, Bang Martin. Ya, lebih kepada kalau memang yang sudah pegang, monggo silakan dibuka. Tapi mohon maaf kami tidak bisa tampilkan karena itu bukan dari yang kami buat. Kita hanya untuk diskusi ya, semoga bisa dipahami. Mungkin gini ya, tambahan aja. Jadi sebenarnya apa sih yang kalau untuk perubahan, kalau sudah pernah terima ada contoh akta, tapi ini adalah masukan dari kami gitu, bahwa ini sepertinya contoh akta perlu ada penyempurnaan seperti itu. Jadi kenapa misalnya bukan putusan pemegang saham, karena memang nggak ada putusan di sana. Karena ini harus ada sifatnya pernyataan. Pernyataan itu levelnya sama dengan RUKS. Gitu. Kalau untuk si PT perseorangan ini, itu maksudnya seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang punya poin-poinnya mungkin ini bisa dicatat. Gitu kan? Di sini juga secara live disiarkan oleh beberapa TV internasional, ya kan? Nah, jadi itu juga bisa disimak untuk seluruh peserta dan Bapak Ibu semuanya. Gitu. Pak Martin silahkan, nggak apa-apa Pak. Dan kita memberikan masukan terhadap draft akta yang sudah ada. ya.